Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ringkasan isi naskah, Serat Centini. Bagian pertama. Untuk pengetahuan awal, Serat Centini adalah sebuah karya besar sastra Jawa lama banyak mengandung berbagai macam pengetahuan meliputi sejarah, pendidikan, geografi, arsitektur, pengetahuan alam, agama, tasawuf, mistik, ramalan, sulapan, ilmu kekebalan, ilmu sirep, ilmu penjahat, perlambang, adat istiadat, etika, psikologi, fauna, flora, obat tradisional, seni, seksologi, dan makanan tradisional. Karena Serat Centini isinya sangat bermacam-macam tersebut maka sering disebut ensiklopedi kebudayaan Jawa, yaitu tentang segala ilmu yang terdapat di permukaan bumi Pulau Jawa, bukan yang terdapat di benua lain. Serat Centini mulai ditulis pada hari Sabtu Pahing tanggal 26 Muharram 1742 dengan sengkalan Paksi Suci Sabda Aji atau bulan Januari tahun 1814 Masehi, dan selesai ditulis pada tahun 1823. Penulisan serat ini atas perintah putra mahkota Kerajaan Surakarta yaitu Adipati Anom Amangkunagara III yang kemudian menjadi Raja Kasunanan Surakarta dan bergelar Sunan Pakubuwana kelima yang bertahta pada tahun 1820 sampai tahun 1823. Selain sebagai pemrakarsa beliau juga sebagai ketua tim penulisan Serat Centini tersebut. Adapun anggota tim terdiri atas 1. Kiai Ngabehi Rangga Susastra, adalah ahli bahasa dan sastra Jawa. 2. Kiai Ngabehi Yasadipura II, yang merupakan putra Kiai Ngebehi I. 3. Kiai Ngabehi Sastradipura, seorang ahli bahasa Arab dan ilmu agama Islam. Berikut ringkasan isi naskah Serat Centini, dari sumber buku, Kuliner Jawa dalam Serat Centini, Wahyudi Pancasunjata, dan kawan-kawan tahun 2014 koleksi perpustakaan BPNB Daerah Istimewa Yogyakarta. Serat Centini diawali dengan cerita kedatangan Syekh Wali Lanang dari Tanah Arab di Tanah Jawa, yang kemudian menurunkan Sunan Giri pertama, Sunan Giri Gajah, Sunan Giri kedua, Sunan Giri Pura, dan Sunan Giri ketiga, Sunan Giri Prapen. Wilayah Giri ditaklukkan oleh Sultan Agung Mataram, kemudian Sunan Giri Prapen dan keluarganya sebagai tawanan perang diboyong ke Kerta, yang merupakan ibu kota Kerajaan Mataram. Sunan Giri Prapen mempunyai 3 orang putra yaitu Jayeng Resmi, Jayeng Sari dan Niken Rancangkapti. Ketiga putra tersebut tidak ikut menjadi tawanan perang, karena mereka telah lebih dahulu meninggalkan Giri. Jayeng Resmi diiringi oleh 2 orang santri bernama Gatak dan Gatuk mengembara melewati wilayah Surabaya, Kediri, Bojonegara, Rembang, Purwadadi, Semarang, Pekalongan, Cirebon, Purwakarta, Kerawang dan Bogor. Perjalanan Raden Jayeng Resmi disertai kedua santrinya Gatak dan Gatuk melewati hutan lodaya kemudian sampai di sebuah pedesaan. Sampai di suatu surau, pada pagi hari disambut oleh penghuni rumah yang bernama Kicarita. Kicarita memerintahkan anak perempuannya, bernama Nirubiah, menyiapkan hidangan untuk para tamunya. Hidangan makan berupa nasi, dendeng menjangan, bayam ati, urap dengan empon-empon dan mentimun. Minuman penyegarnya adalah dawegan siwalan dan legen siwalan. Ketika sampai di Duku Prawata di wilayah Kerajaan Undakan, oleh Ki Darmajati, penguasa Duku Prawata, Raden Jayeng Resmi disambut dan diberi hidangan berbagai macam makanan, meliputi makanan pokok, camilan, dan minuman. Kemudian ketika sampai di Bogor rombongan Raden Jayeng Resmi diberi hidangan makan oleh Ki Wargapati, yang menjadi kepala dukuh di Bogor. Syekh Ibrahim, Kiai Ageng Karang, kemudian memboyong Jayeng Sari ke Banten. Jayeng Sari dijadikan anak angkatnya, sebagai pengganti anak kandungnya yang telah lama pergi meninggalkan kedua orang tuanya. Jayeng Sari dan adiknya Niken Rancangkapti diiringi oleh seorang santrinya yang bernama Buras. Mereka mengembara melewati wilayah Surabaya, Bangil, Malang, Pasuruan, Probolinggo, Pegunungan Tengger, Besuki dan Banyuwangi. Ketika sampai di Duku Kandangan di wilayah Lumajang, hidangan yang disajikan kepada mereka adalah wedang kahwa SS Ganten. Selanjutnya ketika sampai di Duku Argapura, Raden Jayeng Sari dan adiknya membayangkan makanan yang ingin mereka makan yaitu sekul pulen, panggang pudak, jangan menir, pecel dere, dendeng manjangan gepuk, lalap seledri cambah kemangi, carabikang, koci, mendut, dan timus.
Sedangkan abdinya yang bernama Buras membayangkan sekul gaga blenyik putih, pecel isom yang semanggi, dan dendeng pendul maesa. Namun ternyata yang disediakan oleh tuan rumah adalah makanan yang dibayangkan oleh Buras. Dari Banyuwangi, ketiga pengembara tersebut kemudian diboyong oleh Ki Hartati, seorang saudagar kaya, menuju ke Pekalongan. Karena Ki Hartati tidak mempunyai anak, maka Jayeng Sari dan Niken Rancangkapti dianggap dan diperlakukan seperti anak kandungnya sendiri. Setelah Ki dan Nyi Hartati meninggal dunia, Jayeng Sari dan Niken Rancangkapti meninggalkan Pekalongan mengembara lagi melalui perbukitan Dieng dan sampailah mereka di Padepokan Sokayasa yang terletak di kaki Gunung Bisma di daerah Banyumas. Pimpinan Padepokan yang bernama Syekh Akadiat dan istrinya yang bernama Sri Wuryan, sangat senang menerima kedatangan Jayeng Sari dan Niken Rancangkapti. Di padepokan ini pun mereka diperlakukan seperti anak kandungnya sendiri, untuk menggantikan anak kandung satu-satunya yang bernama Cebolang, yang pergi meninggalkan padepokan. Cebolang di Sokayasa dikenal sebagai pemuda yang tidak baik pekertinya. Ia pergi meninggalkan padepokan Sokayasa dengan membawa 4 orang santri yang bernama Saloka, Kartipala, Palakarti, dan Nurwitri.